Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzi law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullahu wa yaqul khairan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seandainya meninggalkan di belakang kalian anak-anak yang lemah, mereka khawatir akan kesejahteraannya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diberikan pemahaman dalam agama. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita tidak pernah mimpi untuk tinggal di kampung ini. Kita tidak pernah bercita-cita untuk tinggal di kampung ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Istri kita orang Jampang, kita juga lahir di Jampang, tapi kita ini hidup di Poncol. Saya dari Bandung, istri saya dari Banten, tapi hidup kita ini di Poncol. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita menjalani hidup ini di kampung ini. Allah satukan kita semuanya ini di kampung ini untuk kita sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hakikatnya kita ini saling untuk menitipkan diri untuk membawa arah hidup kita ini ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal di kampung ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hujan tidak kebanjiran, panas kita ini tidak pernah kekeringan. Bersyukur kita ini membangun keluarga dengan penuh sakinah, kampung penuh ketenangan, penuh kedamaian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tadi yang disebutkan kita dalam pembukaan wal yahsan ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan hendaknya kalian ini takut kepada Allah. Hendaknya kita ini yang ditakdirkan hidup di kampung kita ini merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila di belakang kita ini meninggalkan anak-anak yang lemah, terutama anak-anak yang lemah imannya, lemah lemah pada pengetahuannya, sehingga mereka khawatir kepada kesejahteraannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya kita ini tidak ada kemampuan untuk mengajar, karena kita ini bukan seorang ulama. Kita ini tidak ada kemampuan sebenarnya untuk melaksanakan mengajarkan, memberikan agama kepada jamaah. Tetapi kita ini hanya segolongan orang jamaah yang terpanggil jiwanya, wa ta'um minkum ummatu yad'una ila khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada kita ini hanya sekelompok orang-orang yang doi, sekelompok orang-orang yang bodoh dalam agama, tetapi mempunyai respon, mempunyai keinginan, mempunyai mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya di antara kalian ada
jemaah yang mengajar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mengajak untuk mengarah kebaikan dan kita untuk mencegah kepada kemungkaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita ini sebagai masyarakat, baik ulama maupun umara, atau kita ini masyarakat kaum muslimin, hendaknya kita ini bersinergi, memiliki perasaan rasa cemas, perasaan rasa khawatir kepada generasi yang akan datang apabila kita generasinya kita ini lemah imannya. Oleh karena itu kita mempunyai kewajiban kepada seluruh masyarakat, baik tokoh masyarakat atau kepada ketua RT aparat pemerintah atau kepada seluruh kaum muslimin untuk sama-sama kita mewujudkan generasi yang cerdas dalam berpikir, teguh dalam keimanan, bersatu dalam kebersamaan, siap menjawab tantangan zaman, dilandasi dengan akhlakul karimah. Ini adalah hanya penting, hadirin yang saya hormati. Kekhawatiran kita ini hanya kita ini mampu membuktikan kita dengan aktivitas kita ini di musola. Musola ini dijadikan ud'u ila sabili rabbik, tempat untuk mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Musola bukan hanya tempat ibadah, tetapi musola juga tempat pendidikan agama, sentra untuk menyatukan silaturahmi kaum muslimin. Karena masjid inilah menjadikan barometer, masjid musola inilah yang menjadikan bisa mengakses mana masyarakat yang hadir, mana masyarakat yang tidak hadir. Oleh karena itu hadirin yang saya hormati, ini musola ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah kita ini hanya menjadikan musola ini sebagai sentra ibadah, sentra pendidikan, melaksanakan ibadah berjamaah setiap waktu. Ini adalah memberikan kesempatan kepada para jamaah agar mereka bisa melaksanakan ibadah dengan pahala 27 derajat. Sengaja pada maghrib dan isya itu, wiridan itu dikencangkan supaya masyarakat yang belum bisa, mereka bisa mengikutinya. Karena kalau kita bisa wiridan, kita bisa tawasul. Kalau kita bisa tawasul, kita bisa mendoakan emak bapaknya. Ini sudah turun-temurun wiridan ini tanpa diajarkan, tapi menjadikan budaya setiap hari, setiap waktu, sehingga mereka ini bisa mengikuti. Keduanya, kita ini punya kekhawatiran terhadap jemaah. Bagaimana mereka ini, jemaah ini, masyarakat ini, di dalam ibadahnya agar memenuhi syarat seperti fikih. Maka kita menghadirkan ulama yang mengajarkan fikih, agar mereka tahu sholat itu mana sunat, mana rukun. Kepentingan membaca Fatihah itu sangat-sangat dipentingkan di dalam ibadah, merupakan sah dan tidaknya sholat. Maka kita datangkan ustaz qiraat untuk tata cara membaca Quran. Ini kita buka untuk semua masyarakat. Kemudian kita ini untuk memotivasi. Dibukakan juga adalah pengajian untuk hadis Fadha'il Amal, untuk memberikan semangat supaya kita ini sama-sama untuk membangun istilahnya masyarakat yang madani. Kemudian pada malam Jumat hadirin, kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kemudian kita ini salam kepada Rasul. Bijahi habibika sayyidina Muhammadin. Kemudian dengan asbabnya para sahabat, para tabi'in, para ulama yang mereka sebagai mata rantai tonggak dakwah penyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga dakwah ini sampai ke emak bapak kita. Alhamdulillah sampai kepada kita. Maka malam Jumat itulah kita sebagai sarana doa untuk mengaturkan rasa terima kasih kepada pendahulunya yang telah membawa agama jauh sebelumnya, sudah sampai 1500 tahun sampai kepada kita. Alhamdulillah. Maka kita bertawasul membaca surat Yasin sebagai rasa terima kasih kepada emak bapak kita yang telah mengurus kita, mengantarkan kita kepada pintu gerbang Islam. Musola ini mudah-mudahan emak dan bapak kita yang telah membesarkan kita ini dengan kumpulnya malam Jumat itu, Allah mengampuni segala kesalahannya. Allah terima iman Islamnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang soleh.